lagi bareng saya di sini, pastinya di JJK-nya Muncar TV, Jalan-Jalan Kang Kemon, Kang. Nah, kesempatan malam hari ini, pemirsa Jalan-Jalan Kang mau saya ajak untuk mencari angkringan. Nah, biasanya kan kita jarang nih, pemirsa Muncar TV saya ajak untuk nongkrong-nongkrong di angkringan. Nah, sekarang ini di Muncar mumpung ada salah satu angkringan yang katanya tuh di sini tuh angkringannya tuh selain tempatnya itu nyaman, bagus, juga itu ada beberapa menu makanan-makanan ringannya gitu. Nah, seperti apa sih sebenarnya angkringannya itu? Nah, di belakang saya ini sudah ada angkringanku. Di sini tuh ada spesial makanannya tuh mie nyonyor. Tapi juga ada menu-menu kopi-kopi yang sangat spesial gitu. Nah, mungkin daripada kita penasaran, kali ini pemirsa Muncar TV mau saja untuk masuk ke dalam. Sekali nanti saya akan mencoba beberapa menu yang ada di sini. Jadi tetap ikuti perjalanan saya di JJK-nya Muncar TV, Jalan-Jalan Kang Kemon. Selamat malam. Silakan, Kak. Iya. Ini kalau boleh tahu mbaknya yang pemilik angkringanku ini ya? Salah satu pemiliknya. Salah satu pemiliknya. Iya. Kalau boleh tahu udah lama apa mbak ini buka angkringanku ini? Oke, kalau untuk buka angkringankunya kita baru di 28 Februari. Cuman kalau untuk istilah menunya kita sudah ada sih sebenarnya sebelumnya. Cuman sempat off, sempat vakum karena kesibukan. Dan ini baru buka lagi dengan suasana yang baru. Mungkin lebih enaknya kita ngobrol sambil duduk. Boleh. Ya, mungkin sekarang saya boleh bawa menunya. Boleh. Ayo. Melanjutkan pembicaraan kita tadi, berarti ini baru dibuka ya, dapat berapa bulan? Kurang lebih 3 bulan. 3 bulan ya. Dengan Mbak siapa nih? Dengan Silvi. Dengan Mbak Silvi. Angkringanku. Dan kalau boleh tahu Mbak, karena di sini juga banyak banget sih kalau di wilayah Muncar itu sebenarnya untuk kafe-kafe. Tapi kalau masalah ini baru saya dengar sih angkringanku gitu. Kayaknya unik juga sih namanya. Juga ini saya lihat tempatnya, konsepnya juga boleh dibilang ini bagus sekali kalau kayak ala-ala kafe di Bali gitu. Emang sebelumnya pernah punya pengalaman untuk buka-buka angkringan gitu? Kalau untuk pengalaman sih kebetulan nggak punya, cuman saya sama adik saya yang sebagai barista. Masa sih nggak punya? Karena secara ini saya lihat sendiri ini konsepnya benar-benar bagus loh ini tempatnya ini. Bisa dibilang karena terbiasa ngejajan di sana ya. Karena di sana konsepnya kan juga bagus. Lama di Bali juga? Lama di Bali. Karena kerja di sana, adik juga barista di Bali. Seperti itu. Iya. Terus untuk angkringanku ini sendiri, untuk menu spesialnya, di sini lebih menonjolkan menjual makanan apa minuman sih? Kan biasanya kalau angkringan tuh biasanya kan lebih ke minuman ya, tapi kadang juga ada sih yang kalau ini sendiri, angkringanku ini sendiri. Oke, kalau untuk angkringanku ini sebenarnya konsepnya karena kita sudah ada mie nyonyor dan itu franchise. Kebetulan kalau minuman karena sudah ada barista sendiri, jadi kita punya minuman sendiri. Seperti itu. Jadi juga berarti di sini sangat lengkap banget ya, ada makanannya, ada menu, dan ini di sini pemirsa ini juga banyak banget menunya pemirsa. Mungkin ini bisa saya lepas dulu enggak ya? Boleh. Biar juga pemirsanya biar tahu. Nah, pemirsa di sini tuh emang menunya banyak banget. Selain di sini minumannya tuh banyak, ini juga di sini banyak banget menu makanannya. Dan di sini memang spesial itu mie ya Mbak, mie nyonyor ya. Tapi selain mie nyonyor pemirsa, di sini tuh juga ada kayak sate usus, sate telur, kayak makanan-makanan ringan kayak gitu ya. Juga ada nasi goreng, ada mie bihun goreng seperti itu. Jadi di sini tuh banyak banget. Jadi mungkin untuk pemirsa Jalan-Jalan Kang, khususnya pemirsa Muncar TV, jika ingin mencari makan malam atau sedikit makan makanan yang ringan, sekiranya nggak ada nasinya, atau ingin cari makan makanan yang sekiranya cukup lah untuk mengganjal perut, bisa ini ke angkringanku pemirsa. Ini tempatnya ini berada di kawasan Muncar, tepatnya ini di timurnya Bank BCA. Pas di timurnya Bank BCA, nanti di situ ada tulisannya, di situ ada angkringanku. Dijamin nanti pasti pemirsa Jalan-Jalan Kang pastinya
penasaran karena ini saya aja juga penasaran juga di sini banyak sekali menu-menunya minuman-minuman yang sangat ya yang sebelum-sebelumnya belum pernah saya tahu nih. Kayak ini, kayak apa ini squash all varian. Nah, ini saya pun juga baru dengar ini juga di sini kayak ada ini wedang secang. Wedang secang itu apa sih, Mbak? Jadi wedang secang itu sebenarnya wedang tradisional gitu ya. Cuman dia yang membedakan ada si secangnya ini tadi. Jadi nanti warnanya merah. Terus juga untuk khasiatnya juga banyak banget. Misalkan kalau untuk capek-capek, misalkan istilahnya seperti masuk angin atau apa itu juga bisa. Seperti itu. Tapi di sini untuk minumannya sendiri ada yang spesial nggak? Kalau untuk minuman spesial itu kita ada es kopi susu red velvet, sama kopi susu matcha juga ada. Tapi biasanya sih memang yang sering banget sold out itu es coklat. Jadi yang sering datang ke sini yang biasanya yang sering diminta sama pelanggan itu es coklat ya. Oh, ya. Terus untuk pelanggannya sendiri biasanya ke sini untuk cari makanannya sendiri itu apa biasanya, Mbak? Yang paling sering digemari gitu, yang paling dicari di sini? Ada mie nyonyor original, terus juga ada seblak sama bolognes. Jadi kalau untuk bolognes itu yang membedakan dengan original itu dia ada saus bolognes sama kejunya. Kalau untuk originalnya seperti umumnya mie, terus juga ada toppingnya. Kalau untuk ramen seperti namanya pasti ada kuahnya, juga ada sayur-sayurannya. Oke. Baiklah Mbak, boleh kalau gitu nanti saya ingin coba beberapa menu yang ada di sini. Mungkin juga biar pemirsa jalan-jalan Kang dan pemirsa mencari tahu seperti apa sih menu-menu yang ada di sini. Mungkin nanti kita lanjutkan lagi pembicaraan kita. Boleh. Tapi boleh kalau sekarang saya dibikinkan dulu menu beberapa menu yang ada di sini. Baik pemirsa, sambil saya menunggu menu pesanan saya di angkringanku ini, sambil Mbaknya mungkin nanti juga akan membuatkan. Nanti kita akan melanjutkan lagi obrolan kita. Untuk itu tetap ikuti perjalanan saya di JJK-nya Mencar TV, jalan-jalan Kang. Come on, man. Oke pemirsa, kali ini beberapa menu yang ada di angkringanku ini sudah ada di depan saya karena sama mbaknya juga sudah disiapkan di sini tadi. Di sini ada beberapa menu makanannya juga, terus juga ada beberapa menu minumannya juga. Dan saya pun melihatnya tuh sangat benar-benar tergiur gitu karena ini makanannya ini benar-benar apa ya, boleh dibilang sangat istimewa dan mewah banget gitu loh. Tapi ini kelihatannya sih mahal, tapi ini kayaknya nggak mahal gitu katanya mbaknya tadi. Memang menu-menu yang ada di sini tuh nggak begitu mahal gitu. Memang kalau melihat dari tampilannya, dari penampakannya itu memang benar-benar luar biasa makanan yang ada, menu-menu yang ada di angkringanku ini. Dan sekarang saya mau tanya-tanya juga karena saya ini belum tahu ini namanya apa, karena di sini kebetulan kita tadi juga sudah berjanji bahwa kita juga mau melanjutkan obrolan kita dan dia juga pemirsa tahu
ini menu-menu ini namanya apa aja kan kayak gitu ya Mbak? Kalau boleh tahu Mbak, kalau ini sih saya udah tahu, kalau ini namanya sate usus. Nah ya, tapi ini namanya apa ini Mbak? Oke, kalau yang ini itu seblak. Ini seblak ya? Iya, seblaknya nyonyor. Seblaknya nyonyor. Seblaknya nyonyor yang ada di angkringanku ini. Iya. Terus yang membuat beda seblaknya nyonyor ini sama seblak-seblak yang ada di Muncar sebelumnya itu apa sih? Oke, yang jelas rasanya pasti beda. Rasanya pasti beda ya? Rasanya beda. Jadi pada umumnya yang selama ini saya makan hampir bisa dibilang sama. Gitu. Nanti bolehlah saya coba ya. Boleh. Terus yang ini? Oke, kalau yang ini namanya mie nyonyor original. Oh, ini mie nyonyor original. Iya. Nah, pemirsa, ini namanya mie nyonyor original dan yang ini tadi seblak nyonyor ya, seblak nyonyor yang ada di angkringanku ini. Dan ini, nah cantik banget kan penampakannya, benar-benar cantik. Saya kayaknya mau buru-buru mau nyantap ini, tapi ntar dulu, nanti pasti akan. Terus yang ini apa ini namanya Pak? Kalau yang ini namanya ramen. Oh, ini ramen. Iya, ramen nyonyor. Ramen. Baru kali ini loh guys, saya itu mendengar nama makanan ramen. Ramen. Ya, dia ramen ini makanan dari mana sih Mbak sebenarnya? Kalau ramen itu yang saya tahu sebenarnya dari arah-arah ini ya. Cina gitu. Kalau nggak Cina, Jepang ya, oh, Jepang. kayak gitu. Berarti makanannya Naruto dong. Bisa dibilang. Nah, guys, ini di angkringanku ini ternyata di sini juga ada. Ini baru kali ini saya mendengar dan tahu juga bahwa di sini tuh ada namanya makanan ramen. Dan ini bukan mungkin sih, memang saya pernah dengar Naruto itu makan ini. Berarti ini makanan Naruto. Jadi kalian para penggemar kartun Naruto, jika ingin tahu makanan Naruto itu seperti apa sih sebenarnya, yaitu ramen. Datang aja ke angkringanku nih. Pasti nanti ini enak banget karena saya lihat tampilannya tuh kayaknya enak banget. Terus yang ini Mbak? Oke, yang ini itu namanya mie nyonyor bolognese. Oh, ini mie nyonyor bolognese. Nah guys, kalau ini tadi mie nyonyor original dan ini mie nyonyor bolognese. Nah, yang membuat beda antara mie nyonyor original dan bolognese itu apa sih Mbak? Yang beda itu dari sausnya. Jadi ada saus bolognese sama perpaduan keju. Ya pasti juga ini nikmat banget pastinya nanti. Dan yang sebelah ini ada telur puyuh. Kalau telur puyuh ini, sate telur puyuh ini saya pasti sering lihat lah, nggak pasti sering lihat ini ya kan. Dan di sini itu selain ada makanan-makanan kayak sate usus, juga sate telur puyuh ini banyak banget di sini. Tadi tuh saya sepertinya ada melihat menu makanan yang namanya itu yaitu kaki naga. Nah, penasaran kan seperti apa? Kaki naga itu juga di sini saya juga baru ini tahu itu namanya skalop ikan ya Mbak? Iya, skalop ikan. Skalop ikan itu kalau boleh tahu apa itu? Seperti apa itu Mbak? Kalau skalop ikan itu sebenarnya sama seperti sosis, sama seperti nugget, cuman dia tidak tidak ada campuran tepung panir dan bahannya itu ikan. Kalau kaki naga? Kalau kaki naga dia hampir sama seperti nugget, cuman bahannya ikan sama ayam. Nah pemirsa, di sini tuh juga banyak banget makanan-makanan yang kayak sate ini puyuh, sate usus tuh di sini juga banyak banget nama-namanya. Ada kayak tempura, ada skalop ikan, kaki naga, nugget, tahu wale, sosis kayak gitu-gitu banyak banget di sini. Dan kan sekarang kita mau tanya-tanya masalah minuman. Kalau yang di depan ini yang ada di 3 gelas ini apa nih Mbak? Oke, di sini semuanya untuk 3 gelas ini yang namanya wedang secang. Wow, wedang secang. Nah pemirsa, inilah yang dinamakan penampakannya wedang secang. Kayak sekilas tuh memang kayak teh ya Mbak ya, iya, cuman ada rempah-rempahnya gitu ya. Iya, Nah, ini mungkin ada khasiatnya juga. Khasiatnya banyak sih. Kalau untuk misalkan yang punya diabetes, dia juga bisa minum. Misalkan masuk angin, dia juga bisa meredakan. Terus juga misalkan punya darah tinggi, dia juga bisa meredakan. Wow, berarti wedang secang ini memang khasiatnya banyak banget ya. Jadi untuk yang punya kayak diabetes, kayak masuk angin, pokoknya kalau pas kita capek-capek gitu ya guys, bisa aja datang ke angkringanku. Ini pesen wedang secang, dijamin langsung sehat pastinya. Nah, dan ini juga ada 4 ini Mbak. Ini beda-beda atau sama sih namanya? Kalau untuk namanya sih sama dia ya? Base-nya kopi. Cuman dia yang membedakan adalah ada vanilla, ada red velvet, sama ada matcha. Nah guys, ini sih kopi. Ini kopi, cuman yang membuat beda itu ada vanilla kayak gitu ya namanya. Terus velvet, velvet, ada matcha. Ada matcha. Nah Mbak, untuk mengenai itu semua kan kita sudah Mbaknya sudah menjelaskan ya nama-nama makanan juga untuk mengenai harga ini sebenarnya bervariasi apa sama bervariasi apa aneh sih Mbak?
Sebenarnya untuk harganya kita terjangkau ya. Terjangkaunya karena apa? Saya sendiri juga suka ngejajan, keluarga juga sendiri suka ngejajan. Jadi kita menyesuaikan untuk harganya. Tapi memang kalau untuk yang mie nyonyor, karena ini franchise, jadi kita mengikuti. Seperti halnya kayak mie nyonyor original, ini untuk level 0 sampai 1 harganya 10.000. Di atasnya lagi untuk yang level 2 harganya 11.000. Semuanya sih sebenarnya kalau untuk mie nyonyor dia kenaikan 1.000 seperti itu. Nah kalau untuk seblaknya sendiri itu start dari harga 16.000. Karena apa? Kita ayamnya beneran ayam gitu kan. Maksudnya kita nggak pakai yang istilahnya olahan ayam gitu, nggak. Kita pakainya memang si ayamnya itu tadi. Untuk ramennya sendiri startnya juga sama. 10.000 dari 10.000 ya. Pokoknya untuk yang mie nyonyor all varian itu bisa dibilang startnya dari harga 10.000. Istilahnya untuk harga yang levelnya paling tinggi kayak level 5 dia pedas kan, otomatis harganya juga menyesuaikan seperti itu. Untuk minumannya pun juga mungkin juga terjangkau. Kalau untuk minumannya itu kita kayak es coklat, kita harganya 10.000, terjangkau banget. Tapi dijamin rasanya nggak mungkin ngecewain. Nah pemirsa, bener banget. Ternyata ini kalau saya mendengar dari mbaknya itu ya, memang harga-harga yang di sini terjangkau semua, murah banget. Tapi seperti yang jelas ini rasanya nggak murahan ya. Tapi saya belum mencoba. Tapi yang jelas memang kalau saya melihat dari penampakannya aja memang rasanya nggak murahan. Walaupun harganya tergolong murah dan terjangkau, tapi saya jamin harganya itu, rasanya itu nggak murahan. Coba sekarang saya mau mencoba, boleh mbak? Boleh. Saya mau mencoba dulu ini, karena saya penasaran sama yang namanya ramen ini. Gitu. Apalagi saya juga pecinta film Naruto ya. Katanya sih kayak kalau di waktu di film-filmnya tuh saya melihat tuh memang Naruto itu waktu makan Naruto namanya tuh ramen gitu. Apakah ini yang dimakan Naruto itu apa enggak gitu? Nah ini kalau boleh tahu ini isiannya apa aja sih mbak? Itu isinya ada jamur. Ini jamur ya. Terus ada wortel, ada sosis, ada sayur, ada telur puyuh. Terus ini yang kayak serundeng ini apa? Itu bukan serundeng. Ini apa ini? Ini apa namanya? Itu ayam tabur. Oh, ini ternyata ayam tabur loh pemirsa. Saya kira ini serundeng, maklum. Saya kan orang kampung. Nah, sekarang saya coba dulu ya mbak ya. Boleh. Oke. Ini ya. Itu kembang tahu. Ini kembang tahu ya ya. Nah pemirsa, di sini tuh ada jamur, ada kembang tahu, ada sosis, ada ini wortel, dan di sini ada ayam tabur. Nah sekarang saya akan mencoba merasakan ini ramen. Ramen ini adalah makanan Naruto. Jadi bagi pemirsa Jalan-Jalan Kang yang suka nonton Naruto harus ini wajib mencoba ramen ini. Mumpung di sini ada, di Muncar mumpung ada. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Kayaknya wow. Terus terang, tadi saya pas waktu mendengar namanya ramen itu aja saya sangat terkejut. Ramen apa ya? Seperti apa ya? Memang sih mie, bahannya tuh mie ya, iya. Bahan utamanya tuh mie. Tapi di sini tuh rasanya bener-bener beda banget, bener-bener ramen banget gitu. Pantesan kalau Naruto, kalau ini makanannya Naruto, enak banget, blakrak kondisi rasanya, bener mbak, enak banget. Dan di sini perpaduan bumbunya itu menyatu setelah dimakan, terus di dalam mulut tuh menyatu, rasanya tuh bener-bener wow. Kalau saya bilang tuh blakrak gitu, blakrak kemana-mana gitu rasanya, enak banget, bener. Dan ini kalau cuma dihargai berapa tadi mbak? Kalau untuk harganya itu start dari harga 16.000. Kalau cuma 16.000 ini sangat murah banget, karena ini bener-bener apa ya, istimewa gitu. Saya aja baru makan ini bener-bener Nah, jadi bagi pemirsa Jalan-Jalan Kang wajib mencoba ini. Apalagi yang suka nonton Naruto harus pasti mencoba. Ini makanan bener, ini makanan Naruto ini setahu saya ini. Dan nah sekarang saya akan nyoba ini ya mbak ya. Dikit-dikit saya mau mencoba ini pemirsa. Yang tadi apa namanya? Bolognese. Bolognese. Nah bolognese di sini tampilannya ada taburan kejunya juga gitu ya mbak. Terus ini sausnya ya, saus bolognese gitu ya. Iya. Coba.
Ini walaupun sama-sama mie, beda. Ini beda banget. Hanya agak sedikit ada asam-asamnya, ya. Terus pedesnya tuh pas gitu. Terus ada rasa gurih-gurihnya dari kejunya ini. Iya, dari keju. Nah, kalau ini boloknya biasanya dihargai berapa sama Mbaknya? Juga ini bervariasi juga Bervariasi ya? juga. Mulai darinya harganya dari 16. Mulai dari 16, itu. tergantung level juga kan? Tergantung level. Nah, ini juga murah banget pemirsa. Ini murah banget. Harganya mulai di harga dari 16.000. Tapi rasanya bener-bener nggak murahan gitu. Wow, seperti saya itu seperti kayak di Jepang gitu. Rasanya memang kayak memang makanan Jepang sih ini. Nah, sekarang saya akan coba yang ini original. Mie nyonyot original ya Mbak ya? Iya. Ini tampilannya juga ada ayam tabu, juga ada kerupuk pangsitnya, ada acarnya juga, ada sosisnya juga. Tadi level berapa Mbak? Level 2. Level 2 ya. Ini juga harganya mulai dari harga 10.000. Harga mulai dari 10.000. Nah, coba saya. Ini juga mie nyonyornya ini juga beda banget, walaupun sama-sama mie. Ini lebih pedasnya itu lebih terasa gitu ya Mbak ya? Karena mungkin ini yang dinamakan mie nyonyor. Mungkin setelah makan ini, tergantung levelnya juga, mungkin nanti bibir kita bisa nyonyor. Ya. Bener, enak banget. Dan ini adalah seblak. Ini seblak nyonyor ya Mbak ya? Seblak nyonyor. Ini harganya juga sama, 16.000-an. 16.000. Saya mau coba ini seblaknya karena saya juga pernah sih sebenarnya makan seblak, tapi sama apa enggak gitu ya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ini bener seblak ini Mbak. Karena biasanya tuh saya makan seblak itu rasanya tuh kayak kita makan mie sedap kare, mie sedap kayak gitu. Iya, sebenarnya seblak seperti itu. Kalau misalkan jalan ke Bandung pun juga rasanya akan seperti ini. Bener pemirsa, ini seblaknya bener-bener beda di angkringanku ini. Karena saya beberapa kali makan seblak, rasanya nggak seperti ini. Ini bener-bener kayak yang perpaduan bumbunya tuh, rempah-rempahnya itu bener-bener berasa. Dan coba deh pemirsa jalan-jalan kan wajib mencoba ini. Biasanya kalau pemirsa jalan-jalan kan mencoba seblak, pasti kita merasanya itu seperti kayak kita makan mie sedap apa kare kayak gitu, Tapi ini beda, bener beda banget. Wow, dan ini pun harganya murah banget. Berapa tadi Mbak? Start dari harga 16.000. Tergantung levelnya. Nah, ini kalau cuma harga 16.000 bener-bener murah banget. Karena ini rasanya nggak murahan, bener-bener enak. Kalau kayak sate sama sosis saya pernah coba, tapi coba saya akan coba sosisnya yang satenya yang ada di angkringanku ini. Bumbu satenya pun juga beda ya. Beda ya, bener-bener. Coba yang ini, coba sekarang sate puyuhnya juga. Nah pemirsa, di sini tuh mulai dari saya mencoba, mulai dari tadi, dari ini ramen, terus ini bolognese ya Mbak ya, terus ini originalnya seblak, ini semua rasanya tuh beda. Bentar, saya mau minum dulu pemirsa. Dan pastinya ini bener-bener saya tuh bener-bener gimana ya, sulit pokoknya diucapkan dengan kata-kata. Rasanya itu bener-bener enak banget gitu, dan ini sangat murah banget. Saya tadi juga bilang bahwa murah tapi nggak murahan rasanya. Nah Mbak, kalau boleh tahu nih ya, kok bisa Mbaknya ini walaupun nggak ada pengalaman untuk buka usaha kayaknya, maksudnya buka usaha kayak kuliner, tapi kok bisa masak seenak ini? Itu awal-awalnya gimana sih? Oke, karena ini minyak kita kan franchise, jadi istilahnya ada pelatihan terlebih dahulu. Setelah selesai pelatihan, baru kita akan buka sendiri seperti itu. Tapi kalau untuk minumannya sendiri, memang
Ada baristanya sendiri untuk meracik. Untuk minumannya ini ada baristanya Iya. sendiri. Coba saya juga belum mencoba, tapi saya akan mencoba salah satu saja pemirsa minumannya ini, yaitu ini coklat Es ya Mbak? coklat, Es ya. coklat. Coba saya mau mencoba dulu. Es coklatnya pun juga enak banget, seger banget. Bener rasa coklatnya tuh bener-bener kental gitu. Oh berarti kalau minumannya ini ada baristanya juga ya Mbak ya? Ada. Apa itu masih saudara apa gimana Mbak? Kebetulan adik saya. Kebetulan adiknya. Iya. Emang, sebelumnya pernah kerja jadi barista gitu? Iya, sebelumnya waktu di Bali itu sebelum ada COVID-19 dia memang bekerja sebagai barista. Biasanya ini satu ini harga berapa? Kalau untuk es coklat kita hargai 10.000. Murah banget pemirsa. Ini cuma 10.000 rupiah dan rasanya benar-benar menyegarkan. Nah, Mbak, ini juga benar-benar sangat luar biasa. Nah, mungkin juga pemirsa juga penasaran, ingin tahu sih seperti apa rasanya secang kok nggak dicoba-coba dari tadi. Katanya bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit. Coba saya akan mencoba ya, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Bener. Kita seperti minum wedang jahe, Iya. cuman di sini ada beberapa Rempah-rempah. rempah-rempahnya yang ikut terasa gitu Iya. ya. Dan manisnya pun di sini nggak terlalu manis ya. Iya. Ini memang sengaja dibikin nggak terlalu manis itu. Enggak, kita memang pakainya madu. Wow, ini ternyata manisnya itu madu. Pantesan nggak terlalu manis gitu. Manisnya tuh pas kayaknya gitu Iya. ya, Mbak. Ya ya. Dan saya minumnya pun baru minum itu langsung hangat gitu di badan. Nah, Mbak, ini benar-benar sangat luar biasa. Mbaknya ini walaupun tergolong baru, tapi sudah memperkenalkan sama kita juga, sama pemirsa yang ada di rumah mungkin tentang makanan-makanan yang ada di sini. Dan ini rasanya benar-benar luar biasa, Mbak. Gitu. Menurut saya benar-benar luar biasa. Dan ini bagi pemirsa Muncar TV, khususnya pemirsa jalan-jalan, kan wajib mencoba. Patut mencoba menu-menu yang ada di angkringanku ini. Ini tepatnya posisinya ini ada di baratnya, di timurnya Bank BCA. Pas. Ya, di situ nanti ada angkringanku. Nah, Mbak, kalau boleh ngasih saran juga, karena biar juga angkringanku ini biar lebih ya, biar lebih dikenal sama mungkin sama pemirsa pemirsa Muncar TV, khususnya masyarakat yang ada di Muncar. Mungkin lebih bagusnya juga kalau di depan itu dikasih kayak gerobak gitu. Jadi biar orang tuh mengenal ini seperti apa sih gerobak ini, kan kalau kita lihat sepertinya sih ini kalau orang lewat kan seperti kayak rumah. Iya. Aja. Memang ini rumah, tapi cuman kan di sini kita kan buka usaha kayak gitu. Tapi mungkin lebih bagusnya juga kalau dikasih di depannya tuh kayak ada gerobaknya gitu. Iya. Apalagi kalau pas malam minggunya ada event live musik, mungkin bisa lebih dikenal karena anak-anak muda sekarang tuh senengnya nongkrong kalau malam minggu tuh kalau ada musiknya gitu, ada musiknya seperti itu. Dan saya juga berterima kasih banget sama Mbaknya karena Mbaknya juga sudah memberikan izin kita, mengasih waktu kita ke sini untuk menikmati menu-menu yang ada di angkringanku ini. Dan kalau boleh tahu Mbak, ini bukanya tuh biasanya dari jam berapa sampai jam Kita berapa sih? bukanya dari jam 4 sore sampai jam 10. Tapi spesial untuk malam minggu kita buka dari jam 4 sore sampai jam 11 malam. Nah guys, jadi di sini tuh bukanya itu dari jam 4 sore sampai jam 10 malam. Untuk malam minggu spesial dari jam 4 sore sampai jam 11 malam. Jadi bagi pemirsa Muncar TV, khususnya pemirsa jalan-jalan kan, jika ingin mencoba menu-menu makanan atau minuman yang ada di angkringanku ini, datang aja ke sini. Ini di timurnya Bank BCA, jam 4 sore sampai jam 10 malam. Dan yang jelas harganya murah banget. Sekali lagi terima kasih Mbak, mudah-mudahan Sama-sama. Terima kasih. usahanya Mbaknya ini kedepannya semakin dikenal banyak orang, khususnya masyarakat yang ada di Muncar mengenal ini. Dan di sini Mbak, kalau boleh tahu kan sekarang juga rame kayak online gitu, juga melayani online. Iya, kita ada delivery order also. Jadi di sini juga melayani online ya. Iya. Nah pemirsa, di sini tuh ternyata juga melayani online. Jadi bagi kita yang malas-malas keluar untuk makan-makan, mencari makanan, bisa aja langsung menghubungi angkringanku ini dengan nomor yang di bawah ini. Nanti pasti langsung diantar ya Mbak. Menggunakan jasa apa? Kita menggunakan kurir pribadi. Menggunakan kurir pribadi Iya. ya. Terus di sini kan ini tempatnya bagus banget kalau menurut saya, walaupun tergolong nggak terlalu lebar, tapi kayaknya ini memang benar-benar bagus banget. Ini di sini juga melayani untuk acara-acara kayak ulang tahun atau pertemuan-pertemuan gitu. Iya. Kita melayani misalkan ada reservasi minimal itu
H-7 atau maksimal H-3 kita sudah ada konfirmasi ingin menu apa, terus juga apa yang perlu disediakan. Nah, pemirsa, ternyata di sini tuh di Angkringanku ini juga melayani kayak kita mau mengadakan event kayak ulang tahun atau pertemuan teman rekan-rekan kantor atau pertemuan dengan atau mau mengadakan reuni, itu bisa membooking atau menyewa tempat ini. Tapi dengan syarat sebelum kita menyewa itu 1 minggu atau 3 hari sebelum itu kita harus konfirmasi dulu. Jadi kita di sini biar menyiapkan untuk menu makanannya, minta makanannya apa. Karena di sini makanannya terus terang banyak banget. Baik Mbak, sekali lagi terima kasih. Saya doakan mudah-mudahan kedepannya usahanya Mbak ini semakin lancar, rezekinya semakin ditambah banyak, dan yang terpenting Mbaknya selalu dikasih panjang umur. Amin. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Nah pemirsa, juga. Demikian tadi perjalanan jalan-jalan pada kesempatan malam hari ini di Angkringanku yang ada di timurnya Bank BCA Muncar. Dan jangan lupa selalu saksikan episode-episode CJK selanjutnya. Tentunya masih bersama saya Kang Boyo dan pastinya hanya di Muncar TV. Saya pamit undur diri, jalan-jalan Kang, kemongan.